Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang interpolation search. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Bapak Abdul Ghafur M.Com selaku dosen pengampu pada mata kuliah struktur data kali ini. Langsung saja, saya perkenalkan diri. Nama saya Rosa Umami Rahman dari kelompok Saturnus akan menjelaskan beberapa atau sedikit dari interpolation search itu sendiri. Baik, kita mulai saja. Yang pertama ada pengenalan interpolation search. Apa sih itu interpolation search? Di sini kita bisa baca, interpolation search adalah algoritma pencarian yang efisien untuk mencari elemen dalam array yang tersusun dengan rapi. Berbeda dengan binary search, interpolation search memanfaatkan distribusi data untuk memperkirakan posisi elemen yang dicari. Apa sih itu binary search? Kenapa bisa dikatakan interpolation search itu lebih efisien dari binary search? Binary search itu sendiri teknik pencarian data dengan cara berulang kali menjadi bagian yang lebih kecil dari jumlah data keseluruhan sehingga memperkecil lokasi pencarian menjadi satu data. Nah, ini adalah alasan kenapa interpolation search itu lebih efisien dari binary search. Karena interpolation search sendiri memanfaatkan distribusi data untuk memperkirakan posisi elemen yang dicari. Jika binary search itu membagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, interpolation search itu mendistribusikan data untuk memperkirakan posisi elemen yang dicari. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar interpolation search. Yang pertama, ada asumsi distribusi data. Interpolation search berasumsi bahwa semua atau seluruh data tersusun secara seragam dalam array. Jadi, data dalam interpolation search harus tersusun dan seragam di dalam array. Yang kedua, ada perkiraan posisi. Algoritma ini menghitung perkiraan posisi elemen yang dicari berdasarkan nilai terkecil, terbesar, dan nilai yang dicari. Setelah itu, ada pencarian rekursif. Jika elemen yang dicari tidak ditemukan, maka dilakukan pencarian rekursif pada subarray yang lebih kecil. Apa sih itu pencarian rekursif? Pencarian rekursif itu berfungsi sebagai pemanggilan kepada dirinya sendiri. Nah, metode ini hampir mirip dengan looping atau loop, yaitu yang tujuan keduanya itu memanggil dirinya sendiri dan melakukan aksi yang sama berulang kali sampai ditemukan apa elemen yang dicari. Selanjutnya ada algoritma interpolation search. Hampir sama dengan konsep dasar interpolation search yang tadi. Di sini ada inisialisasi. Tentukan nilai terkecil, terbesar, dan nilai yang dicari. Fungsi inisialisasi itu sendiri menginisialisasi variabel, tentunya menentukan kondisi awal dan menyimpan nilai. Setelah itu, kedua ada perkiraan posisi. Nah, interpolation search sendiri itu adalah metode pencarian nilai yang memperkirakan posisi atau gas di semua data untuk mencari elemen tertentu. Hitung perkiraan posisi elemen yang dicari menggunakan rumus interpolasi. Rumusnya interpolasi sendiri itu Y sama dengan Y1 plus X min X1 dibagi Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, bagaimana jika di perkiraan posisi elemennya belum ditemukan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti konsep dasar yang tadi, kita lakukan pencarian. Nah, pencarian apa? Periksa apakah elemen yang dicari ada di posisi perkiraan. Jika tidak, lakukan pencarian rekursif. Apa itu pencarian rekursif? Nah, pencarian rekursif fungsinya untuk memanggil dirinya sendiri, hampir sama dengan looping, ya kan? Yang melakukan prosesnya, aksinya yang berulang kali hingga menjangkau semua elemen dan menemukan elemen yang dicari. Nah, lakukan pencarian rekursif pada subarray yang lebih kecil. Mungkin itu dari saya.
Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman-teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Hilatun Natlifa. Jadi saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari rekan kami yaitu Rosa Umami Rahman. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan interpolation sort. Kelebihan interpolation sort lebih efisien daripada binary search untuk data yang terdistribusi secara seragam. Waktu komputasi lebih cepat jika data benar-benar terdistribusi dengan baik. Sedangkan kekurangannya, jika data tidak terdistribusi secara seragam, interpolation sort dapat menjadi lebih lambat daripada binary search. Perhitungan perkiraan posisi dapat menjadi lebih kompleks jika data tidak seragam. Jadi di sini ketika kita mendapatkan sebuah masalah dan data-datanya itu seragam, lebih baik kita menggunakan metode interpolation sort. Ketika dapatnya yang tidak seragam, lebih baik menggunakan binary search karena berpengaruh dengan kecepatan pemrosesan. Jadi selanjutnya implementasi interpolation sort. Implementasi interpolation sort yang pertama itu inisialisasi, yaitu tentukan nilai terkecil, lalu terbesar, dan nilai yang dicari. Yang kedua, hitung posisi. Gunakan rumus interpolasi untuk menghitung perkiraan posisi elemen yang dicari. Yang ketiga, periksa elemen. Periksa apakah elemen yang dicari ada di posisi perkiraan. Jika tidak, lakukan pencarian rekursif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Lidatul. Aplikasi interpolation sort. Pencarian harga interpolation sort dapat digunakan untuk mencari harga produk dalam database yang tersusun secara teratur. Kemudian analisis medis. Analisis medis, algoritma ini dapat diterapkan untuk mencari data pasien dalam rekam medis yang terorganisir. Yang selanjutnya, pencarian teks. Interpolation sort efisien untuk mencari data kunci dalam dokumen yang disusun secara alfabetis. Selanjutnya, manajemen stok. Manajemen stok, algoritma ini dapat digunakan untuk melacak item dalam sistem persediaan yang terorganisir. Selanjutnya, perbandingan dengan algoritma pencarian lain. Yang pertama, linear search. Linear search kurang efisien untuk data yang besar. Yang kedua, binary search lebih efisien daripada linear search, tetapi membutuhkan data yang tersusun secara urut. Yang ketiga, interpolation sort lebih efisien daripada binary search jika data terdistribusi secara seragam. Exponential search. Exponential search efisien untuk mencari elemen dalam array yang sangat besar. Sekian dari kelompok kami. Jika ada penjelasan yang kurang dipahami atau dimengerti, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Zarul Fitria, Prodi Teknologi Informasi semester 2 dari kelompok makalah interpolation sort dari mata kuliah struktur data. Di sini saya akan menjelaskan tentang demo coding pada interpolation sort. Demo coding ini adalah implementasi dari algoritma pencarian interpolasi dalam bahasa pemrograman Java. Algoritma ini digunakan untuk mencari posisi elemen tertentu dalam array yang sudah diurutkan. Pencarian interpolasi bekerja berdasarkan prinsip bahwa elemen yang dicari mungkin lebih dekat ke salah satu ujung array daripada yang lain. Dan oleh karena itu, dapat memperkirakan posisi elemen berdasarkan nilai elemen tersebut relatif terhadap nilai elemen di ujung-ujung array. Proses utama dalam pencarian interpolasi adalah menghitung posisi estimasi variabel pos. Variabel pos menggunakan formula interpolasi. Jika elemen yang dicari X,
berada pada posisi estimasi, maka elemen tersebut ditemukan dan indeksnya dikembalikan jika elemen di posisi estimasi lebih kecil dari elemen yang dicari, maka pencarian dilanjutkan pada subarray di sebelah kanan. Jika pencarian elemen lebih besar, maka pencarian dilanjutkan pada subarray di sebelah kiri. Kode ini juga mencakup fungsi main. Untuk menguji algoritma pencarian interpolasi array, contoh yang digunakan adalah angka yang berada di dalam kurung kurawal dan elemen yang dicari adalah nilai 10. Jika elemen ditemukan dalam array, indeks elemen tersebut akan dicetak ke konsol. Jika tidak ditemukan, pesan bahwa elemen tidak ditemukan akan ditampilkan. Secara keseluruhan, algoritma pencarian interpolasi ini efisien untuk array yang sudah diurutkan dan dapat memberikan hasil lebih cepat dibandingkan pencarian linear pada kasus-kasus tertentu. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada distribusi nilai dalam array, dan performanya bisa menurun jika nilai-nilai dalam array tidak terdistribusi secara merata. Baik, kita jalankan codingan ini. Jadi, elemen nilai 10 ditemukan di indeks 4. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.